Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin qaidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini, malam Ahad alias malam Minggu, kita ditakdirkan duduk bersama guru-guru kita yang mulia. Ada Habib Ahmad Al-Haddad, Habib Ahmad Ba'agil, Ustadz Ismail Ayyub, Ustadz Sarnawi, Ustadz Sofi, dan lain sebagainya. Terutama mudir hadzal ma'had yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Tujuannya tidak lain untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha guru-guru kita dan ridha orang tua kita. Maka insya Allah di malam hari ini Allah ridha kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita, guru-guru kita senang dan ridha kepada kita, dan orang tua kita ridha kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing daripada kalian memiliki tanggung jawab yang nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Yang menjadi ketua kelas ada tanggung jawab di akhirat, yang tadi ketua kamar ada tanggung jawab di akhirat, yang menjadi wali kelas, yang menjadi guru, yang menjadi pimpinan pesantren, pimpinan madrasah, semuanya akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Yang menjadi pejabat pun juga begitu, dari kepala desa, gubernur, sampai menteri, bahkan presiden. Tidak mungkin tidak ditanya oleh Allah tentang urusan dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan dia sebagai pemimpinnya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang tua yang memiliki anak. Apa sudah orang tua itu memberikan haknya kepada anak, menjalankan kewajiban yang sudah Allah wajibkan untuk diberikan kepada anak? Apa yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu diberikan ilmu agama. Diberikan ilmu agama kepada anak itu bukan sesuatu yang istihsan atau yang baik atau dianjurkan, tapi itu adalah kewajiban. Siapapun orang tuanya, mau dia adalah pejabat, mau dia adalah pengusaha, mau dia adalah ustadz, mau dia orang biasa, semuanya yang punya anak wajib untuk memberikan kepada anaknya ilmu agama. Datang seseorang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan ternyata orang itu mengadu kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, aku punya anak ini tidak berbakti kepada aku,
Aku punya ini kurang ajar sama aku. Aku punya anak ini durhaka kepadaku. Dipanggil anaknya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika datang anak tersebut, ditanya oleh Sayyidina Umar, betul Anda durhaka kepada orang tua Anda? Anda menyakiti orang tua Anda? Betul wahai Amirul Mukminin. Tapi sebelum Anda memberikan hukuman kepadaku wahai Amirul Mukminin, aku ingin tahu terlebih dahulu, apakah aku sebagai anak ini punya hak yang wajib orang tua memberikan hak kepadaku sebagai anaknya? Amirul Mukminin mengatakan, iya, ada. Bukan hanya orang tua aja punya hak atas anaknya, tapi anak pun juga punya hak atas orang tuanya. Kalau begitu, apa itu haknya anak atas orang tuanya? Hak anak atas orang tuanya, yang pertama, memberikan kepada anak ibu yang solihah. Itu hak anak. Jadi kalau orang mau menikah, carilah istri yang solihah. Kalian nantinya menikah, cari istri yang solihah. Jangan yang penting cantik, yang penting kaya, yang penting perempuan. Jangan. Kita ini dianjurkan memilih. Oh, berarti tidak dianjurkan untuk memilih yang cantik. Dianjurkan cari yang cantik, cari yang nasabnya baik, cari keluarganya baik. Tapi yang paling penting bukan kecantikannya, kekayaannya, tapi yang penting adalah agamanya. Jadikan istri kita istri yang solehah. Kenapa? Karena itu hak anak. Loh, kok bisa, apa kaitannya dengan anak? Ini istri. Karena nanti istri kitalah yang menjadi ibu bagi anak-anak kita. Kalau ibu daripada anak-anak kita solihah, maka akan menularkan kesolehannya kepada anak-anak kita. Tapi kalau ibu dari anak-anak kita tidak solihah, sebaliknya akhirnya menularkan sifatnya yang buruk kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita memiliki sifat yang sama dengan ibunya. Bahkan 60% atau lebih, anak itu lebih banyak ikut ibunya daripada ikut ayahnya. Oleh karena itu, termasuk hak daripada anak kalau kita menikah adalah cari istri yang solehah. Ada lagi hak anak, ada. Apa itu? Kalau nanti anak dilahirkan, kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Khairul asma ma'ubbid wa ma'hummid. Sebaik-baik nama bagi anak itu yang ada abadnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Rauf, dan seterusnya yang dinisbahkan kepada Asmaul Husna, yaitu hambanya Allah. Atau Muhammad yang ada Muhammadnya. Muhammad, siapapun, Muhammad fulan, Ahmad fulan, imma Ahmad wa imma Muhammad, untuk mendapatkan berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hak anak juga, memberikan kepadanya ilmu agama. Ini hak anak. Jadi orang tua nanti akan ditanya, sudah diberikan apa enggak hak anak kepada anak-anak kalian? Maka ketika anak itu mendengar jawaban daripada Amirul Mukminin, si anak itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ketahuilah ayahku ini tidak memberikan hak berarti kepadaku. Memangnya kenapa? Ibuku bukan ibu yang solihah. Ibuku bukan ibu yang punya akhlak yang baik. Kedua, aku diberikan nama dengan nama Ju'al sama ayahku. Nama Ju'al, artinya Ju'al itu nama binatang. Tahu? Nah, nama binatang itu Ju'al. Kemudian aku juga tidak pernah diajarkan Al-Quran, tidak pernah diajarkan ngaji, tidak pernah diajarkan kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, sehingga aku tidak kenal siapa Rasul, bagaimana perjuangannya, bagaimana sirahnya, bagaimana ceritanya. Benar apa yang dikatakan oleh anak anda, wahai fulan? Maka orang tua itu menjawab, iya benar wahai Amirul Mukminin. Kalau begitu anda lebih dulu durhaka kepada anak anda sebelum anak anda durhaka kepada anda.
Jadi bukan hanya ada anak yang durhaka kepada orang tua, tapi juga ada orang tua yang durhaka kepada anak. Kapan orang tua yang durhaka kepada anak? Kalau tidak memberikan kewajiban kepada anaknya, termasuk memberikan hak kepada anaknya, memberikan ilmu agama. Itu wajib. Talabul ilmi fariḍah ala kulli muslim. Mau siapapun itu. Kita tidak diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ulama semuanya, menjadi kiai semuanya, menjadi ustadz semuanya. Tapi kita mau jadi apapun boleh. Kita mau jadi pengusaha nanti boleh. Kita mau jadi pejabat nanti boleh. Kita mau jadi ulama boleh. Kita mau jadi budayawan boleh, mau jadi atlet boleh. Tapi ingat, mau apapun profesi kita, tetap semuanya harus punya ilmu agama. Mau apapun harus punya ilmu agama. Dan ilmu agama ini yang kita cari, yang diwajibkan untuk kita cari, yang diwajibkan untuk kita belajar, paling sempurna mencarinya di mana? Di pondok pesantren. Ustaz katakan paling sempurna. Kenapa? Karena bisa aja mencari ilmu agama di tempat yang lain, bukan pesantren. Bisa di majelis taklim, mungkin juga bisa di rumah diajarkan sendiri, tapi tidak sempurna. Di rumah orang tua sibuk dengan pekerjaannya, di majelis taklim juga pelajarannya mungkin hanya seminggu 2 kali 3 kali, atau bahkan setiap hari cuma 1 jam. Di sini setiap hari ada ilmu agama, bahkan setiap hari ada 7 jam pelajaran. Ini yang kita maksud. Jadi kenapa kita hanya atau kita berada di pesantren? Tujuannya untuk mencari ilmu agama. Kedua, selain mencari ilmu agama adalah mendapatkan pendidikan. Kita dididik, bukan hanya diajarkan ilmu agama, tapi diajarkan akhlak. Bagaimana sikap kita kepada orang tua, bagaimana sikap kita kepada kawan kita, tetangga kita, bagaimana akhlak kita dengan orang kafir sekalipun, kita diajarkan semuanya. Bagaimana kita adab, bagaimana kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mau makan diajarkan doanya, habis makan diajarkan mau tidur dan seterusnya, semuanya dididik. Ini yang didapatkan di pesantren ini. Oleh karena itu ada rektor UIN Malang yang bernama Profesor Dr. Imam Proyogo. Nah, beliau dulu pernah mengisi ceramah di pesantren Dalwa Pusat di saat ada wisuda. Dan beliau ini dulu di waktu berceramah sebagai rektor UIN Malang, universitas terkenal. Beliau ini katanya cerita di saat ceramah keliling luar negeri, bukan hanya Indonesia. Kalau Indonesia sudah pasti, tapi tidak cukup keliling Indonesia, sampai ke luar negeri. Keliling ke luar negeri, banyak negara disebut oleh beliau, negara ini. Mengeluarkan uang yang banyak tujuannya satu, bukan untuk jalan-jalan, tapi ingin mencari tempat pendidikan yang terbaik. Dan beliau akan mencontoh keliling mana pendidikan yang terbaik, keliling di sekolah, keliling di universitas, keliling di tempat lembaga ini, lembaga itu, dikeliling ke sana ke sini. Dan ternyata beliau hasil penelitian keliling Indonesia, bahkan keliling luar negeri, beliau mendapatkan kesimpulannya apa? Aku tidak mendapatkan lembaga tempat pendidikan yang terbaik, yang lebih baik daripada pesantren. Nggak ada yang lebih baik dari pesantren. Diajarkan ilmunya, diajarkan pendidikannya, diawasi setiap waktunya. Nggak ada seperti pesantren. Kalau kita nggak di pesantren, kita belajar di rumah, bisa aja kita belajar di rumah, di majelis atau di mana. Tapi kalau kita di rumah, belum tentu kita ngaji setiap hari, belum tentu kita baca zikir setiap habis sholat, belum tentu kita sholat berjamaah, bahkan sholatnya kadang telat-telat, betul? Belum tentu juga kita bisa baca rotib setiap malam, belum tentu. Belum tentu juga kita bisa tahajud. Mungkin banyak di rumah ketika kalian bangun untuk sholat subuh, bangunnya jam 5, benar?
Mungkin ada juga yang bangunnya jam 6, betul? Ya. Tapi di sini kalian dibanguni jam berapa? Jam 3 sudah dibangunin. Alhamdulillah. Jadi tidak ada tempat yang lebih baik daripada pesantren. Dan yang paling utama daripada kelebihan pesantren ini, kita terhindar dari pengaruh yang ada di luar. Begitu dahsyatnya fitnah di luar, pesantren insya Allah terjaga daripada pengaruh yang jelek yang ada di luar pesantren. Oleh karena itu, orang tua kalian memondokkan kalian di pesantren bukan karena orang tua kalian ini ingin pisah dengan kalian, tidak. Orang tua berat, kalian berat, orang tua berat untuk berpisah. Dulu Ustadz mondok di Madinah setelah di Dalwa. Ustadz waktu mondok di Madinah, di airport diantar oleh orang tua. Mau masuk pintu airport dan diantar oleh Abuya Hasan dan ibunda Ustadz sendiri Hubabah Khadijah. Di situ sudah tidak kuat Ustadz menangis, mau pisah pertama kali itu untuk pergi ke tempat yang jauh. Ustadz nangis. Abuya Hasan tahu Ustadz nangis karena akan pisah. Tapi apa jawaban Abuya Hasan? Ya Ali, jangan nangis. Kita di dunia ini bukan tempat kita berkumpul untuk bersenang-senang dengan keluarga. Kita siap di dunia ini menjalani hidup dengan berat, dengan lelah, dengan penuh perjuangan. Jadi bukan tempat dunia ini untuk kita kumpul dengan keluarga. Laksanakan kewajiban, belajar cari ilmu, pisah tidak apa-apa. Abi ini bukan tidak sedih, sedih mau pisah dengan anak. Alis pisah dengan orang tua juga sedih, tapi sama-sama berjuang. Tapi nanti hasilnya Ali akan senang kumpul dengan keluarga, orang tua di surga Allah SWT dengan bahagia hasilnya nantinya. Kalian pulang nantinya kumpul dengan orang tua, kalian membawa ilmu, kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul, punya akhlak yang baik, rajin sholat berjamaahnya, rajin zikirnya, rajin ngajinya, bakti sama orang tuanya. Kira-kira bahagia apa enggak orang tua kalian? Bahagia. Tidak ada yang lebih membahagiakan orang tua lebih dari itu. Bahkan walaupun ada yang memberikan kepada orang tua kalian 1 M sekalipun, tidak ada kegembiraan dan kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ketika anaknya pulang dengan membawa ilmu agama dan mengamalkan ilmunya. Ini kebahagiaan. Oleh karena itu, alhamdulillah Abuya Habib Zain perhatian dengan kalian, diperhatikan. Dan ini wasiat Nabi Muhammad SAW untuk kita memperhatikan santri yang datang dari penjuru dunia ini. Ada bahkan yang dari Malaysia, ada bahkan yang dari Singapura, ada yang bahkan dari Thailand, ada bahkan dari Kamboja. Walaupun tidak semuanya di sini dan sebagian ada yang di pusat. Mereka datang dari luar negeri bahkan, dan mereka berjuang untuk pisah dengan orang tua, bahkan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Tapi itulah tempat yang dikatakan bahwasanya man qama bil wajib la yata'ab. Kalau seseorang melaksanakan kewajiban maka dia tidak akan pernah merasakan lelah. Maka ketahuilah, pesantren ini di Indonesia alhamdulillah menjadi benteng umat Islam. Pesantren yang jumlahnya di Indonesia sebanyak 30.000 lebih, sebanyak 30.000 lebih yang ada di Republik Indonesia, menjadi benteng NKRI dan negara kita yang tercinta ini, sehingga menjaga moral, menjadi akhlak, menjaga akhlaknya, menjaga rakyat, menjadi rakyat yang soleh, menjadi rakyat yang menyebarkan ilmunya Rasulullah SAW dan mengamalkan ilmunya Rasulullah SAW. Bentengnya dari mana? Di pesantren-pesantren. Kalau tidak ada pesantren di Indonesia, kita bayangkan jadi apa ini rakyat Indonesia ini. Rusak akhlaknya, rusak semuanya. Dan alhamdulillah ini termasuk nikmat yang Allah berikan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Banyaknya pesantren, dan alhamdulillah kita oleh pemerintah Republik Indonesia dipermudah membuat pesantren, dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan di negara Arab aja pun belum tentu banyak pesantren.
Belum tentu, dan tidak ada pesantren sebanyak seperti di Indonesia ini. Kita syukuri, alhamdulillah. Kita tidak perlu keluar negeri, belajar di pesantren yang ada di Indonesia sudah cukup. Tidak harus ke Yaman, tidak harus ke Saudi, tidak harus ke Arab. Cukup belajar di Indonesia. Yang penting tekun, yang penting rajin. Sudah cukup ilmu yang ada di sini. Sudah cukup untuk membuat kita menjadi ustadz yang mengamalkan ilmunya dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu kadang-kadang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini biasa berusaha menghancurkan pesantren sedikit demi sedikit. Kalau ada anak yang mau nyanti di pesantren diomongin, ngapain ente di pesantren? Ente tidak disayang berarti sama orang tua. Ente dibuang sama orang tua. Ada orang tua kalian niatnya membuang kalian? Nggak ada. Justru sebaliknya, kalian berarti disayang. Kalian di pesantren berarti disayang sama orang tua kalian. Berarti orang tua kalian memberikan hak kepada kalian. Ada lagi yang mengatakan, ngapain nanti di pesantren? Nanti kalau di pesantren nanti makan apa? Masa depannya gimana? Kerjaannya apa? Makannya apa? Bagaimana ente punya pekerjaan kalau ente cuma di pesantren? Yang dipikirin dunianya. Kira-kira orang yang di pesantren tidak bisa makan masa depannya, tidak punya kerjaan, tidak bisa hidup. Tidak, ketahuilah yang memberikan rizki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita di sekolah kemudian kita punya kerjaan, bukan. Banyak kok yang lulusan SMA, bahkan yang lulusan kuliah tapi nganggur, banyak. Bahkan yang punya S ini tapi cuma kerjaannya membersihkan toilet, banyak. Padahal sudah punya gelar lagi. Tapi alhamdulillah lulusan pesantren banyak yang punya mobil, punya rumah mewah, padahal tidak sekolah, tidak kuliah. Dan banyak mereka yang bisa punya uang banyak membagikan dan membantu orang lain bahkan. Bukan itu. Terlebih-lebih lagi Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, innallaha takaffala li talibil ilm birizki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk santri yang mencari ilmu agama, Allah akan jamin rizkinya. Apa katanya Imamul Haddad? Maksudnya adalah dipermudah rizkinya, dipermudah nantinya membuat mencari kerjaan dan mencari makan, akan dijamin. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Akan bohong Nabi Muhammad? Tidak percayakah kita kepada Nabi Muhammad? Masih mikirin nanti kerjaannya apa, makan apa, dunianya gimana, masa depannya gimana? Justru masa depan yang di pesantren jadi cerah. Justru rezeki kita ke depan lebih mudah kalau kita nyantri mencari ilmu agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu alhamdulillah kebanyakan santri baru itu lulusan dari SD. Dan lulusan dari SD ini waktu yang terbaik, umur yang terbaik untuk nyantri dan masuk pesantren. Kenapa? Lulus dari SD 12 tahun ke atas. 12 sampai 17 sampai 18 itu umur dan masa mencetak sifatnya dan mencetak karakter si anak tersebut. Gimana sifatnya ke depan, gimana karakter sifatnya, bagaimana bentuk daripada akhlaknya, dilihat bagaimana dia menjalani masa tersebut dari umur 12 sampai 17 atau 18. Dan ini waktu yang terbaik. Jadi kalau kita 12 17 kita bergaul dengan anak-anak yang nakal di luar, ya kita akan ikut dengan karakter mereka, sifat mereka jadi anak nakal seperti mereka. Tapi kita di pesantren dengan anak-anak yang baik semuanya, dengan anak-anak yang ngaji semuanya, dengan anak-anak yang semuanya adalah orang-orang yang sholatnya benar, jamaah lagi sholatnya, maka kita pun akan menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang punya akhlak yang baik ke depannya. Ini masa yang terbaik. Jadi ini masa yang terpenting untuk kita belajar. Bahkan dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in, awwalu wajibin alal waba ta'limu auladihim man nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aina wulida wa aina mata tufiya wa aina dufina. Pertama kali kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak, diajarkan kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Kadang-kadang kita tidak kenal siapa Nabi Muhammad, ayahnya siapa, kakeknya siapa, putra-putrinya berapa, siapa aja. Kita tidak kenal. Istrinya siapa, akhlaknya bagaimana, di mana dilahirkan, di mana diwafatkan dan dikebumikan.
kadang kita tidak kenal. Bagaimana akan kita cinta kepada Rasul kalau kita tidak kenal kepada Rasul? Tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu di pesantren inilah tempat kita kenal kepada Allah, tempat kita kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita harus syukuri. Kalian punya orang tua yang berarti Masya Allah sayang kepada kalian, dimasukkan di pesantren. Orang tua susah, sedih sebenarnya, tapi mereka pasrahkan sama Allah. Mereka ingin mendapatkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik buat anak, memberikan yang terbaik, dan mereka akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa, pisah berat, pisah sama keluarga berat, pisah dengan keluarga mungkin menangis, tapi tidak apa-apa menangis sekarang daripada menangis nantinya seumur hidupnya. Tidak apa-apa sedih sekarang daripada sedih nanti seumur hidupnya. Na'udzubillahi min. Ya, orang tua kepingin tidak punya anak yang alim, kepingin tidak punya anak yang pintar ngaji, semuanya kepingin. Orang tua ada bahkan kepingin ya punya anak nantinya bisa membacakan tahlil, bisa mengirim bacaan Yasin, Fatihah kepadaku. Punya anak seperti itu idaman orang tua itu. Tapi bagaimana kita mau punya anak yang bisa ngirimkan tahlil ketika orang tua nantinya meninggal, sedangkan anak sendiri ngajinya tidak bisa? Kok mau ngajak baca tahlil? Bagaimana kita akan mempunyai anak yang nantinya bakti kepada orang tua, sedangkan tidak pernah diajarkan untuk bakti kepada orang tuanya? Yang ada adalah diajarkan hanya ilmu umumnya, tidak diajarkan ilmu agama dan akhlaknya, tasawufnya. Bagaimana anak nantinya bisa memandikan jenazah orang tuanya sendiri, sedangkan anaknya tidak pernah diajarkan ilmu agama? Bagaimana ngerti mandikan jenazah orang tuanya? Inilah yang insya Allah kita semuanya sukses mendapatkan ilmu di pesantren ini. Kita bisa membanggakan dan menyenangkan guru kita, membanggakan menyenangkan orang tua kita, membanggakan dan menyenangkan Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita memiliki ilmu yang manfaat dan ilmu yang membuat kita menjadi bakti kepada orang tua kita, yang membuat kita nantinya bisa menyenangkan orang tua kita dengan khidmah kepada mereka, taat kepada mereka. Bahkan nantinya ketika orang tua kita meninggal, dengan sendirinya amal ibadah kita, dakwah kita, ilmu yang kita dapatkan di pesantren ini, pahalanya dengan sendirinya mengalir kepada orang tua kita dan akan menjadi kebahagiaan orang tua kita nantinya di alam barzahnya insyaallah. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.